Isu pendidikan ini penting, Pak Menteri. Ini dengarkan ini. Menyangkut masa depan bangsa loh ini. Para siswa-siswa ini. Pengganti-pengganti kita yang akan datang. Terkait Indonesia menghadapi masa depan. Dalam hidup bernegara, salah satu sektor penting di sebuah negara ini, utamanya dalam menghadapi tantangan berat masa depan loh ini, adalah sektor pendidikan selain kesehatan. Nah, di awal pembentukan kabinet, Begawan punya harapan yang sangat tinggi banget atas ditunjuknya Profesor Abdul Mukti jadi Mendikdasmen, itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, Begawan berharap sekali beliau mampu merevolusi sistem pendidikan kita. Fokus pada peningkatan keluaran siswa didik. Tetapi apa yang terjadi? Baru 100 hari jadi menteri, beliau disibukkan dengan perkara-perkara teknis yang jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan kualitas siswa didiknya itu. Nah, ini Begawan kudu merasa prihatin, ngelus dodo. Nah, sebagai bentuk keprihatinan, ini apa perkara utamanya nih? Ya, Pak Menteri malah nuruti pesanan Gibran. Apa yang sempat dilontarkan Gibran ini, dia meminta PPDB dihapuskan lah, badalah ini. Nah, sama Pak Menteri istilah PPDB zonasi itu diganti istilahnya SPMB domisili atau sistem penerimaan murid baru domisili. Lah, secara tekstual, coba apa perbedaannya itu? Bukankah hanya nama saja toh yang beda? PPDB itu kan ya kepanjangan dari penerimaan peserta didik baru memakai zonasi wilayah. Ya, domisili tadi. Nah, secara tekstual atau bunyi-bunyiannya ya beda. Satu domisili, satu zonasi. Dan proyeksi Begawan, pelaksananya ya bakal podo sama. Nah, mendengarkan masukan kok ya dari Bapres. Yang kita tahu dia bukan berlatar belakang ahli pendidikan. Ya, SMK, enggak tahu SMK soal makanan apa soal apa, saya enggak tahu. Nah, bila selama ini banyak polemik, banyak sengkarut atau keruwetan di PPDB zonasi, itu disebabkan banyak yang main data, ngapusi, atau istilahnya ya lewat ordal orang dalam itu. KKN itu namanya. Dan di banyak kabupaten kota, siswa dipindahkan tempat tinggalnya. Ya, ini cara-cara kamuflase, ngapusi domisili ini bahaya ini. Untuk mendekati lokasi sekolah biar diterima. Lah, secara sederhana loh ini. PPDB zonasi itu menempatkan siswa terdekat sekolah. Jadi ada wilayah jarak dan sebagainya. Itu peluang besar masuk di sekolah itu yang paling dekat. Ini yang kita bahas ini. Sekolah negeri loh ini, bukan swasta loh ini. Ini bukan swasta. Buat jenjang SD, SMP hingga SMA. Dan sekolah negeri ini di bawah binaan Kemendikdasmen itu tadi, Pak Abdul Mukti. Serta bukan sekolah negeri vokasi. Ya, kalau macam MIN atau MIN, MTSN atau MA atau SMK lah, tidak ikut aturan PPDB zonasi. Apalagi yang swasta-swasta itu enggak. Nah, ini muncul banyak permasalahan. Biasanya di jenjang SMA itu, sekolah menengah atas. Sebab kebanyakan orang Indonesia itu menyekolahkan pendidikan dasar 9 tahun itu SD, SMP ke sekolah swasta. Nah, kenapa Begawan menyoroti PPDB zonasi sudah bagus yang kemarin dijalankan? Sistem ini menghapus sebutan sekolah unggulan. Jadi bisa rata, semua bisa sama lah. Jadi murid-murid yang mau sekolah nggak usah bingung cari yang favorit atau enggak. Dulu sebelum ada sistem ini, lulusan siswa SMP pasti ngincarnya ya SMA negeri, yang SMA negeri 1 misalnya, SMA negeri 3 atau 4 yang dianggap favorit gitu. Seolah sekolah itu mampu menghasilkan siswa, anggapan mereka, dan itu sekolah favorit yang kemudian mudah diterima di perguruan tinggi negeri. Lah, masalahnya ini sekolah SMA negeri di atas
SMA 4 atau 1, 2, 3, 4 biasanya yang favorit. Nah, kebanyakan porsi peluang diterima di perguruan tinggi negeri makin kecil. Karena biasanya SMA yang 5, 6, 7 itu kan di pinggiran. Nah, kalau dipelajari substansi masalahnya, berarti bukan persoalan sistem penerimaan siswa barunya, melainkan kualitas pendidikannya yang tidak merata. Nah, berarti kira-kira tidak tepat. Nah, Mas Wapres itu nyebut PPDB zonasi menimbulkan masalah. Kan ya, yang begini ini loh, cara menilai sebuah masalah. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Tepatkah membenahi, bahkan mengganti loh, PPDB zonasi dengan SPMB domisili? Ya ini belas orang ngerampoknya masalah, tidak menyelesaikan masalah. Ini dugaan Begawan, turunan atau kebijakan di kabupaten kota terkait SPMB tidak akan ada perubahan signifikan. Begegek ajek. Nanti dalam pelaksanaan ya sama saja. Akhirnya ya rusuh, banyak protes, bikin kisruh, ada kamuflase, ada yang datanya diutak-utik dan sebagainya. Nek SPMB ribet ribut lagi. Memangnya Wapres bakal gagas hal seperti itu. Ya akhirnya kan Menteri Pendidikannya yang kocar-kacir. Emang mereka peduli itu Gibran itu. Gelem ngurusi dengan permasalahan SPMB nanti. Ya pasti enggak. Lah sesungguhnya soal PPDB zonasi, dia nggak paham sumber kekisruhannya itu apa. Dari mana? Sebabnya apa? Jadi profesor Pak Menteri, meski Anda itu dipilih, ditunjuk, diminta membantu presiden, ya tapi harus bekerja sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan latar belakang seorang Menteri Pendidikan. Tidak semua orderan bos Pak Menteri minta, nggak perlu, dan itu tidak perlu dipenuhi semua apa yang dimaui Wapres itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dimaui rakyat, mau bagaimanapun bos yang seaslinya Pak Mukti, yang kami ini rakyat Indonesia tahu lah. Justru dengan PPDB zonasi yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, anak-anak yang dekat SMA 1, SMA negeri loh ini, sampai SMA negeri 3, 4 ya, bisa masuk ke sana dan lebih mudah gitu loh. Dulu boro-boro bisa terima, mau daftar aja wis minder duluan. Kok minder? Sebab ukurannya yang diterima di sekolah itu passing grade, passing grade alias batas nilai minimalnya rata-rata 9, nah dengan ambang batas segitu mesti tembok rumahnya nemplek sekolah ya. Meskipun nemplek loh, ngimpi tidak bisa diterima. Ya, dulu sebelum ada sistem zonasi itu, yang masuk ke sana otomatis yang nilainya bagus. Ya mungkin bagus karena anaknya orang kaya, karena dileskan, kursus sama gurunya dan sebagainya, atau ikut bimbel lah, bimbingan belajar, yang bisa jadi siswa di sana, di sekolah-sekolah favorit itu belajarnya tuh ditemani guru privat. Ada yang nemenin ngupas soal-soal yang susah, atau berangkat dan pulang sekolah tinggal duduk di mobil yang dingin sekali sehingga nggak banyak kebutuhan yang lain, uang saku cukup dan sebagainya, peralatan komputer komplit. Beda dengan anak-anak yang tidak punya fasilitas dan akhirnya tidak mampu untuk menyaingi nilai ambang batas yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah negeri favorit. Nah di perjalanan ke sekolah itu bukan hanya belajar loh. Mungkin anak-anak orang kaya itu sambil makan bergizi. Sementara siswa-siswa yang tidak cukup atau miskin berangkat sama pulang itu ngontrel, panas, jalan kaki kadang. Kadang hujanan, kadang berkeringat. Tiba di rumah sudah lelah. Ya, mau makan siang paling ya lauknya tempe dan ikan lele, tempe tahu. Tapi makan tempe bisa jadi menteri loh. Kata Budiari. Kalau kita tiap hari makan tempe bisa jadi menteri tuh. Ngawur. Nah usai makan, jangankan belajar anak-anak miskin itu. Si anak-anak yang kurang mampu. Ya sering diminta orang tuanya membantu. Akhirnya nggak bisa belajar.
Ya untuk meladeni di warung, melayani orang belanja kalau dia punya toko. Atau ngomong si adik mungkin lah. Ya nggak punya kesempatan untuk nggarap PR. Anak-anak yang kurang mampu ya harusnya mikir sendiri. Beda dengan anak orang kaya. Nah, bila tidak ada pas les ya dia belajar di kamar yang luas. Kalau anak-anak orang kaya itu apa-apa komplit serba ada. Dengan akses internet memadai, pakai laptop dan sebagainya. Anak orang kurang mampu, ojone AC, buka jendela kamarnya kemeringet, krat. Baru ambil buku dari tas, ya dia sudah ngerebut buku, dimomong, yang kadang-kadang tersobek dan sebagainya lah. Mau pakai HP internet, kadang-kadang pinjem HP atau milik ibunya, malah dibawa kerja, akhirnya nggak bisa apa-apa. Begitu mau browsing, paket datanya habis. Bisa juga. Banyak masalah ada orang-orang yang kurang mampu. Nah, bagaimana orang tidak mampu bisa pintar untuk memberikan nilai yang bagus. Dan akhirnya ya menyerah. Tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit sebelum sistem zonasi diberlakukan. Nah, PPDB zonasi ini penting dipertahankan. Harus tetap dijaga. Sekolah negeri tidak boleh dibedakan pelayanannya. Baik SMA negeri 1, 2, 3, sampai 4. Bahkan sampai SMA negeri kalau di Jakarta itu ada 5, 8 sampai kemana. Dan itu tidak perlu berdalih. Terus hak anak cerdas atau orang kaya sekolah bareng dengan anak kurang pintar. Merasa tidak rugi. Ingat loh yang lagi dikupas dan dibahas di sini, Om Begawan ngomong ini. Itu soal sekolah negeri loh, saya nggak ngomong sekolah swasta. Sekolah yang memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama pada seluruh rakyat, pada siswa-siswa, baik itu miskin, kaya, dan sebagainya. Ya kalau pengen diistimewakan, ya jangan sekolah di negeri, sekolah sana dimiliki yayasan yang khususnya bagi orang kaya. Nah bagaimana sama Gibran? Usulan Gibran untuk menghapuskan sistem zonasi itu. Oh rasa digagas kalau menurut Om Begawan. Lawang anaknya aja sekolahnya bukan di negeri ya, bagaimana bisa merasakan itu. Bagaimana sulitnya untuk menembus sekolah-sekolah favorit gitu kalau tidak ada sistem zonasi. Gibran sendiri waktu SMA daftar di sekolah SMA negeri 1 loh. Itu nggak diterima loh waktu itu. Ingatlah. Padahal waktu itu bapaknya jadi wali kota di Surakarta sana. Nah Gibran ini lulusan SMP Negeri 1 Surakarta. Yang di saat zaman Gibran sekolah, mayoritasnya itu ke SMA Negeri 1. Lulusan SMP Negeri 1 Surakarta itu. Dia akhirnya melanjutkan ke SMA ke Singapura. Nggak tahu tuh SMA atau SMK, nggak tahu. Itu ada lagi yang ngurus. Tapi kenapa Gibran bisa gagal? Ya Om Begawan nggak tahu, kok tanya saya. Ya, tanya Gibran saya. Ini yang tak kupas, baru mengenai perubahan nama. Dari PPDB zonasi beralih ke SPMB domisili. Itu saja yang tak sampaikan belum semuanya, lurung kabeh loh. Ada banyak hal yang belum tak sampaikan. Pemerintah juga punya ide mau menghidupkan kembali UN atau ujian nasional. Ya meski istilahnya tidak memakai kata ujian. Wah, ini piye nih Pak Menteri ini? Ada apa sih sama jenengan ini kok jadi kayak begini, ini profesor ini. Kata ujian itu menimbulkan trauma. Apa masa sih ujian menimbulkan trauma, Pak? Ujian, testing, ulangan, kan istilah-istilah yang netral, yang sering kita dengar. Hal yang biasa dalam hidup kita. Bukan hanya di sekolah aja kata ujian itu. Hidup kita itu juga penuh ujian. Tidak perlulah melebih-lebihkan masalah kata ujian. Membesar-besarkan sesuatu, Pak. Ini kan hanya masalah teknis, bukan substansial. Mosok sekelas Pak Menteri Profesor yang latar belakang pendidikan tinggi, gelarnya juga profesor lu, mentok lu. Malah terjebak membahas istilah itu kan ciloko tuh Pak. Bah sudah, ngeributin hal-hal yang normatif aja, hal yang sudah biasa. Tuh kalau nggak fokus pada substansi bidang pendidikan, di daerah muncul kebijakan-kebijakan aneh loh Pak. Itu yang diselesaikan. Apa Bapak belum dengar itu? Contohnya ini di SMP Negeri 39 Surabaya sedang diuji coba tidur siang bareng.
bubuk bareng ini. Mesti siswa cowok dan cewek bisa loh. Durasinya pendek, 30 menit. Turu 30 menit apa ya iso itu loh. Tapi tidur siang bareng loh, kok malah kayak program playgroup ini. Atau malah kayak PAUD, ada SMP program tidur siang. Ini guru-guru SMP Negeri 39 ini mikirnya ya kayak kepiye ini. Lantas di SMA Sultan Baruna Cianjur itu, tiap semester ada tes kehamilan bagi siswa. Loh piye cal ini? Sembrono ini. Mengapa hanya siswi saja? Mbok siswanya ya apa rado celudak itu. Apa pada nggak nakal, beling, gerakan. Apa di rumongsonnya itu dikira seperti itu. Yang punya nafsu syahwat usia SMA itu hanya muncul pada anak perempuan aja. Misalnya. Mereka menerapkan kebijakan itu sudah 2 tahun yang lalu loh. Kenapa fokusnya pada kehamilan? Bukan pencegahan. Mereka harusnya disadarkan, diberi pendidikan tentang risiko kehamilan dini dan sebagainya. Isu pendidikan ini penting Pak Menteri, ini dengarkan ini. Menyangkut masa depan bangsa loh ini. Para siswa-siswa ini, pengganti-pengganti kita yang akan datang. Terkait Indonesia menghadapi masa depan. Tapi juga tidak berarti lah beban siswa ya kemudian ditambahi. Kita ingat, Wapres pernah usul tuh, siswa SD atau SMP diberi materi tambahan soal programmer sama coding. Mbak turuti juga itu. Pak Menteri nurut sama usulan-usulan itu. Oh tambah parah ini siswa-siswa ini. Nah bagi Om Begawan, tugas Pak Menteri selain memberesi urusan pendidikan di level dasar dan menengah, karena menterinya kan dibagi 3 itu, juga menyadarkan para pengambil kebijakan juga, menyadarkan perkara-perkara apa. Ya substansi pendidikan itu tidak melulu perkara pemahaman, skill atau pengetahuan. Jauh lebih penting bagaimana mentransformasi atau membumikan, menginternalisasi pendidikan yang substansi pada generasi-generasi penerusnya. Nah, pendidikan yang substansi itu apa? Ya pendidikan tentang adab, etika, norma, unggah-ungguh. Yang kita semua tahu makin langka di bumi pertiwi ini. Anak-anak do maneni karo wong tua, melawan guru dan sebagainya. Ini yang perlu ditegaskan. Percayalah pada masa bangsa ini lebih mencerahkan apabila anak-anak bangsa ini menjaga norma, memahami etika, menjunjung tinggi adab, unggah-ungguh. Sebab etika, norma, dan adab di tingkatannya ada di atas ilmu pengetahuan apapun. Jadi etika, norma, dan adab menjadi fokus di bidang pendidikan itu sendiri. Gitu ya, pesan Begawan, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.